ya, yaitu capital allocation. Nah, capital allocation ini bisa dilakukan dengan 4 cara. Growth capex, R&D dan advertising, ya, M&A, dividend and buyback. Fundamental yang kedua, ya dalam gue bisa melihat sebuah bisnis dan gue menganalisa bisnis gue sendiri, yaitu return on capital. Ini adalah ukuran seberapa bagus perusahaan itu menggunakan capital yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan lebih lagi. Sederhananya itu. Nah, dalam melihat profitabilitas return on capital ini, ada dua yang gue paling suka untuk ukur. Sebenarnya ada banyak cara, cuman ini yang gue pribadi paling suka. Ya, ada dua cara. Yang pertama adalah asset turns. Ini mengukur intensitas asetnya suatu bisnis. Maksudnya apa? Bisnis itu ya makin berat asetnya, itu akan diukur ya return on capital investednya berapa. Contohnya, lu punya restoran, tapi lu beli semua tanahnya, ya lu bangun semuanya, itu kan jadi mahal tuh. Growth capex-nya tuh jadi mahal. Itu bukanlah bisnis yang seksi. Bisnis yang paling seksi, kalau bisa tanahnya lu kerja sama orang, lu tidak memiliki tanahnya, lu cuman bangun doang, terus lu bisa mulai jualan. Nah, ini disebut dengan bisnis yang asset light. Contohnya seperti Domino Pizza, ya. Lu kalau lihat sahamnya Domino's Pizza itu terbang tinggi sekali. Kenapa? Karena dia pakai sistem franchise. Dia sangat asset light. Perusahaan yang asset light ini yang paling seksi. Contoh, Bluebird itu punya banyak mobil. Itu nggak seksi, itu nggak asset light. Tapi perusahaan, ya, seperti Uber, itu asset light. Dia nggak punya mobil sama sekali, orang yang pakai mobilnya cuma lewat aplikasi. Bisnis yang tidak perlu capital lebih lagi untuk misalnya membuka cabang atau mendapatkan top line ini sangat-sangat seksi. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan seperti Domino's Pizza dengan franchise model, atau kita lihat perusahaan software seperti Netflix, asetnya itu intellectual property. Ketika dia dapat duit, investasinya adalah untuk bikin film atau akuisisi film dari Hollywood. Dia tidak perlu bikin sistem yang berbeda, mau itu 10.000 subscriber atau sekarang misalnya 100 juta yang subscribe Netflix di seluruh dunia. Sistemnya itu sama persis, filmnya sama persis. Jadi tidak ada marginal cost of replikasinya. Nah, ini adalah bisnis aset light yang seksi banget. Contohnya lagi seperti Hilton Hotel. Kalau kalian lihat banyak hotel-hotel, itu bukan mereka yang bangun gedungnya. Mereka cuma manajemen. Nah, ini bisnis yang aset light ini bisa dievaluasi dengan price to earning yang sangat tinggi. Contoh lagi, Holy Wings pun sama ya. Kita bisa kerja sama pemilik tanah untuk bagi hasil akhirnya. Jadi kalau kita mau lihat return on capital, itu kita lihat aset turn-nya. Ini bisnis yang aset light dulu atau aset heavy. Yang kedua adalah profit margin. Berapa dari omset ya, top line yang ujung-ujungnya itu bisa menjadi laba untuk kita ya. Ini penting sekali. Contoh, Bloomberg itu adalah perusahaan dengan margin yang tinggi sekali. Dia bikin software-nya sekali ya, dia tinggal sewain komputer begini dan dia dapat 500 juta per customer-nya per tahun dikali 325.000 customer. Nah, ini bisa dengan profit margin yang tinggi sekali. Microsoft tuh juga tidak butuh marginal cost of replication untuk jual produknya. Marginnya tinggi sekali. Seperti produk Office-nya, Azure-nya, ya. Jadi kalau kita gabungkan ini antara bisnis yang asset light yang tidak punya banyak aset untuk menghasilkan lebih banyak uang dan juga profit margin yang tinggi, lu dapat bisnis yang seperti Microsoft, seperti Bloomberg. Asset light bisnis ya, kita tambah dengan profit margin yang tinggi, itu sama dengan resep sukses. Fondasi ketiga dari sebuah bisnis, yaitu sumber growth-nya dari mana? Sumber pertumbuhan bisnisnya dari mana? Kita tadi udah lihat gimana caranya pakai duitnya. Gimana cara ngukur return on capital-nya. Sekarang kita lihat, sumber bertumbuhnya itu dari mana? Growth yang paling gampang kita lihat ya, kalau bisnis-bisnis besar adalah ekspansi secara geografis. Contohnya seperti apa? Seperti Netflix. Dia semua orang, lu mau di Jamaika lu bisa pakai, lu mau di Nigeria sekalipun lu bisa pakai Netflix. Mau di Indonesia, mau di Amerika sama aja lu bisa pakai Netflix. Unilever ketika dia udah besar di suatu negara, dia ekspansi bahkan ke Indonesia dan bikin TBK juga di sini. Coca-Cola, lu mau di McD di sini atau lu mau di Singapura, lu bisa minum Coca-Cola. Ketika Holy Wings sudah buka banyak outlet di Indonesia, next-nya untuk menghasilkan lebih banyak uang, ya, untuk menghasilkan tadi gue sebutnya growth bisnis ya, pertumbuhan bisnis, adalah ekspansi ke luar negeri, ke Malaysia, ke Thailand, ke Jepang, ke Korea. Tap in market yang belum di-tap, ya. Kalau Indonesia udah penuh, market A udah belum, market B udah belum, market C udah belum, D, E udah semua, oke. Ke Malaysia sekarang, ke Singapura sekarang, ya, pakai knowledge yang udah dipunyai di Indonesia, dan cari partner-partner lokal di setiap negara. Itu yang pertama, ekspansi geografis. Sumber growth yang kedua, ya, bisnis itu adalah matematika sederhana, yaitu pricing dikali volume, ya. Harga dikali volume. Bisnis yang terbaik itu adalah bisnis yang harganya tinggi, ya volumenya tinggi juga. Kayak tadi kan, kita ngitung Bloomberg gampang, 500 juta per tahun dikali 325.000. Bisnis yang punya pricing power terkuat, itu justru akan selalu menang, ya. Karena pricing is everything menurut gue. Gue lebih pilih, ya, bisnis yang pricingnya lebih tinggi dan volume lebih rendah. Dibanding cuma yang volumenya tinggi, pricingnya rendah. Ketika lu naikin sedikit, orang udah gak mau beli lagi produknya. Kita contoh misalnya produk-produk seperti LV. LV itu tasnya kalau lu mau naikin 2 juta, orang juga nggak segitu pedulinya.
Ya, dia bisa punya yang namanya pricing power ketika bikin tuh tasnya mau naikin. Even kalau misalnya kayak begini, kayak Patek, dia nggak perlu jual volume yang besar sekali. Karena dia jual di price point yang very very high. Dia jual jam tuh harganya miliaran. Dia tidak perlu jualan ke segitu banyak orang. Mentor bisnis gue dulu pernah bilang, lebih baik lu selalu bikin hotel bintang 5 dibanding hotel bintang 3. Karena itu ribetnya sama tim, dia bilang. Ya, jadi jangan mau bikin hotel bintang 3. Karena itu orangnya ribet juga gitu. Sama kayak hotel bintang 5, ribet juga. Tapi mendingan ribet yang kita dibayar banyak duit sama orang yang lebih sedikit. Sedangkan nih, gue kasih contoh ekstrim ya. Kita kan tadi bahas bisnis-bisnis bagus. Lu bikin bisnis pecel lele nih ya, sebelah lu ada pecel lele juga. Lu kalau nggak ngerti konsep ini, pecel lele itu bisnis yang sampah. Kenapa? Karena ketika lu naikin harganya, orang langsung pergi ke tenda sebelah. Lu tidak punya yang namanya pricing power di sana. Dan volumenya terbatas, ya kan? Lu udah lewat dari 5 orang makan di situ, lu udah nggak bisa di tenda yang sama. Lu mesti ekspansi tenda yang selanjutnya. Nah, jadi sumber growth itu apa ya? Gue rekap di sini. Sumber growth itu simple. Yang pertama adalah ekspansi geografis, itu paling logical. Kedua adalah kita mainin di pricing dan juga di volumenya. Gimana caranya bikin bisnis yang punya pricing power yang kuat? Fundamental bisnis yang keempat adalah competitive advantage, atau Warren Buffett bilangnya ini economic moat ya. Ini kayak benteng, ada parit yang membentang luas antara kita dengan juga kompetitor. Karena bisnis yang bagus ya, bisnis yang punya semua checklist tadi yang gue checklist, itu kan orang bakal mau coba contek untuk bikin bisnisnya. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya competitive advantage supaya nggak gampang orang nyontek bisnis lo. Yang pertama ya, competitive advantage itu apa? Yang pertama adalah barrier to entry. Untuk bikin bisnisnya gampang atau sulit, lu bisa nggak saingin Apple? Ya, lu bisa nggak bikin jam seperti Patek Philippe? Itu adalah barrier to entry-nya dalam sebuah bisnis. Semakin gampang bisnisnya, semakin gampang direplika. Gue kasih contoh pecel lele lagi. Pecel lele laku, lu tinggal diambil chefnya dibikin ya. Lu bikin restoran yang laku, orang dengan duit kayak gue itu bisa langsung replika restoran lu sebelahan. Gue sering lihat tuh kalau pebisnis yang level cerek ya, mereka suka koar gitu kalau ada orang yang nyontek mereka. Contohnya gini, gue punya tempat mie, ya kan, mie kari gitu kan. Wah, mie kari gue dicontek gitu kan dengan telurnya, dengan ini. Itu mie kari lu tidak punya competitive advantage ya. Lu tidak punya brand positioning. Lu tidak ngerti semua yang gue bahas di video ini dari tadi. Dan lu komplain gitu, kenapa bisnis lu dicontek sama orang? Sudah pasti, karena bisnis yang ngasilin uang tuh pasti dicontek. Ada gula, ada semut. Jadi barrier to entry itu adalah parit yang membentang luas antara bisnis lu bisa dicontek atau tidak. Kalau gue mau contek mie kari lu, gue tinggal tawarin semuanya karyawan lu ya, double gaji pindah ke gue sekarang, chefnya gue tawarin double gaji pindah ke gue bikin sama persis ya, pakai interior gue sendiri, semua gue bisa contek dalam waktu sebulan. Itu tidak ada competitive advantage ya bisnisnya. Tapi kalau gue suruh lu, oke, bikin Coca-Cola, nggak bisa, lu nggak tahu mulai distribusi dari mana, bikinnya seperti apa, atau suruh bikin Zara, lu pasti nggak ngerti gitu cara dia main distribusi bajunya. Nah, bisnis yang besar sekali barrier to entry untuk masuk ke ini bisa disebutnya mini monopoli, ya seperti Google. Orang tidak bisa copy dan semua competitive advantage-nya dimakan sama bisnisnya sendiri. Kedua adalah teknologi. Lu mungkin bisa bikin restoran, tapi lu nggak bisa bikin restoran dengan teknologi secanggih Haitilao. Dari sistem pemesanannya, sistemnya semuanya itu canggih sekali ya. Dia punya enterprise resource planning-nya. Lu tidak akan bisa bikin language model yang dibikin OpenAI. Ya, lu tidak bisa contek ChatGPT. Karena itu adalah barrier to entry-nya teknologi. Ketiga adalah yang nggak bisa dicontek ya adalah network effect. Ketika sebuah network itu banyak dipakai, ini disebut juga Metcalfe's Law ya. Jadi Instagram ya, lu yang scrolling di situ ya, lu yang bikin akunnya, lu yang scrolling, gua yang posting, dia yang dapat iklannya. Ya itu network effect. Ketika makin banyak lu yang buka Instagram, ketika makin banyak orang seperti gua yang posting di Instagram dan YouTube, ini YouTube juga contoh nih. Ini network effect. Gua adalah yang bikin kontennya, lu adalah penikmat dari kontennya, tapi yang dapat iklan paling besarnya adalah YouTube. Nah, itu adalah contoh network effect. Nah, untuk valuasi bahkan seperti Bitcoin, ini bisa juga pakai yang namanya network effect ini. Kita lihat aja jumlah wallet orang yang transaksi itu ada berapa. Jumlah unique wallet yang diciptakan setiap detiknya itu ada berapa. Nah, itu adalah networknya, ya, nyumbang ke networknya. Makin banyak user di YouTube, makin banyak konten kreator, makin banyak orang yang nonton, ya makin berharga platformnya. Jadi untuk bikin competitive advantage atau gue sebut economic mode tadi, itu ada 3 ya. Pertama barrier to entry bisnisnya. Untuk bikin bisnisnya gampang atau enggak barrier to entry. Lu bisa bikin pecel lele, lu bisa bikin mie kari, tapi lu nggak bisa bikin Holy Wings. Yang kedua, teknologinya bisa lu copy atau enggak. Dan yang ketiga, lu punya network effect-nya atau enggak. Itu yang akan bikin yang namanya competitive advantage biar bisnis lu tidak bisa di-copy sama orang. Fundamental bisnis yang terakhir itu adalah manajemen yang baik. Nah, ini agak tricky ya. Karena manajemen ini kan banyak yang suka tanya gue, gimana caranya bisa akses sebuah manajemen tuh bagus atau enggak? Mau perusahaan TBK, mau perusahaan non-TBK, tapi ini dua-duanya sama. Karena ketika bisnisnya itu growing well ya, bisnisnya itu bagus, kadang manajemennya dipuji, oh manajemennya hebat, bla bla bla. Contoh misalnya Bank BCA. Bank BCA itu bagus, direkturnya masih dipuji. Wah, hebat ini direktur segala macam. BRI juga sama, BRI bagus, direktur akan dipuji. Tapi ketika kinerjanya menurun ya,
Sama, manajemen akan dibilang, "Oh, ini manajemennya nggak kompeten." Jadi ini kayak agak susah untuk di-judge. Karena ketika bisnisnya bagus dibilang karena manajemennya, ketika jelek misalnya karena cyclical itu akan dibilang karena manajemennya juga. Tapi gue punya beberapa fundamental yang bisa gue share ke kalian gimana caranya gue pribadi itu melihat manajemen. Yang pertama adalah fokus dan disiplin. Gue suka lihat manajer ya, manajer operator sebuah bisnis ya, yang taruh 100% hatinya di bisnisnya, yang fokus, disiplin, dan konsisten. Manajer yang nggak fokus, mereka akan melakukan yang namanya value destruction. Mereka akan menghancurkan value di dalam bisnis itu sendiri.